Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan 9. Di pertemuan 9 mata kuliah mikrobiologi ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang pasteurisasi dan sterilisasi. Sudah umum ya kita dengar dengan pasteurisasi, dengan sterilisasi. Kita akan bahas apa sih itu pasteurisasi dan sterilisasi. Oke, pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Kita sudah banyak ya dengar produk-produk yang di dalam label produknya ada keterangan pasteurisasi. Misalnya susu pasteurisasi dan segala macamnya. Pasteurisasi itu sendiri adalah proses pemanasan bahan baku dengan tujuan membunuh mikroorganisme merugikan atau yang mikroorganisme kehadirannya tidak kita inginkan. Proses ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis. Teknik ini digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan pada suhu tinggi, misalnya susu. Jadi kalau untuk beberapa komoditi yang tinggi akan lemak dan protein, kalau mau membunuh mikroorganismenya dengan suhu yang tinggi, itu akan merusak susunan atau komponen dari bahan pangan atau nutrisi bahan pangan tersebut. Sehingga kita harus memahami teknik-teknik meminimalisasi atau menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan tapi tetap menjaga nutrisi dari bahan bakunya. Pasteurisasi ini tidak mematikan semua mikroorganisme, tetapi yang hanya bersifat patogen dan tidak membentuk spora. Gitu ya, karena kondisinya adalah tidak menggunakan suhu yang tinggi, tentu tidak semua jenis mikroorganisme bisa dibunuh dengan teknik pasteurisasi ini. Kita sudah mengenal yang namanya karakteristik mikroorganisme berdasarkan suhu. Untuk jenis mikroorganisme yang bersifat termofilik, yang tahan pada suhu panas, tentu dengan teknik pasteurisasi dia tidak akan mati, gitu ya. Jadi tidak mematikan seluruh mikroorganisme. Nah, tujuan dari pasteurisasi ini sendiri yang pertama adalah mencapai pengurangan. Ingat ya, di tanda petik pengurangan, tidak keseluruhan. Dalam jumlah organisme, mengurangi jumlah mereka sehingga tidak lagi bisa menyebabkan penyakit. Syaratnya, produk yang telah dipasteurisasi ini didinginkan dan digunakan sebelum tanggal kadaluarsanya. Ingat, yang namanya tanggal kadaluarsa pun sudah tidak lagi berlaku apabila kemasan produk itu sudah terbuka, gitu ya. Yang kedua, memperpanjang masa simpan bahan atau produk. Yang ketiga, menginaktifkan enzim fosfat dan katalase, yaitu enzim yang membuat susu cepat rusak atau produk-produk yang tinggi akan protein dan kandungan lemak yang mudah rusak. Inaktif artinya tidak aktifkan enzimnya, gitu ya. Metode pasteurisasi itu yang umum digunakan ada 3. Yang pertama adalah holding pasteurization, HTST, dan yang ketiga UHT pasteurization. Untuk yang pertama holding pasteurization, gitu ya, atau disebut juga LT, low temperature long time, suhu rendah dalam waktu yang lama. Pemanasannya dilakukan dalam tangki besar pada suhu kisarannya 61 sampai 63 selama 30 menit. Ingat, kalau kita hanya dalam produksi skala untuk konsumsi sendiri gitu ya, mungkin 30 menit menunggu tidak akan terasa lama. Tapi kalau kita bicara tentang produksi kapasitas besar industri, 30 menit untuk melakukan pasteurisasi itu tentu makan waktu yang lama. Akibatnya tidak efisien, waktu produksinya lebih lama, terus biaya listrik, biaya bahan bakar, dan segala macamnya pun akan lebih meningkat. Sehingga akhirnya akan menaikkan beban atau biaya produksinya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga agar panas tetap konstan dan merata, maka dilakukan pengadukan terhadap produk selama proses berlangsung. Ini juga butuh namanya energi. Nah, kalau dilihat dari 2 yang tadi disampaikan, untuk bicara produksi skala industri yang besar, tentu ini akan memberi beban tambahan atau meningkatkan biaya produksi dari si industri. Kalau industri tentu mau berbicara tentang profit ya. Jadi bagaimana caranya energi yang digunakan seminim-minimnya
untuk mendapatkan hasil produk yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada namanya HTST pasteurization, High Temperature Soak Time, suhu tinggi dalam waktu yang pendek. Dilakukan pada temperatur tinggi dan waktu yang singkat nih. Temperaturnya lebih di atas yang tadi ya, 71,7 sampai 75 derajat Celcius selama 15 sampai 16 detik. Yang tadi 30 menit, ini hanya 15 sampai 16 detik saja. Prosesnya continue dengan pelat pindah panas. Produknya tahan selama 2 minggu di dalam lemari es. Yang ketiga, terakhir nih, UHT pasteurization. Kalau kita lihat banyak sekali ya produk-produk susu. Label tagline-nya adalah produk susu UHT. Apa sih UHT-nya? Adalah ultra high temperature. Tekanan yang, bukan tekanan ya, suhu yang benar-benar tinggi gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat. Nah, suhu yang dipakai adalah 131 sampai 150 derajat Celcius selama 0,5 sampai 1 detik saja. Hanya benar-benar sekejap ya. Tujuannya untuk apa? Benar-benar mematikannya, tetapi tetap menjaga nutrisi dari kandungan bahan bakunya, terutama bahan baku yang tidak tahan akan panas, gitu ya. Metode pengawetan minuman yang lebih banyak digunakan pada susu. Beberapa produk lainnya juga pakai UHT ya. Kalau coba dilihat kayak seperti produk-produk santan dan segala macamnya. Tapi tidak bisa dilakukan pada produk yang jenisnya walaupun dia tinggi protein dan lemak seperti dedagingan ya. Karena kalau dedagingan dipasteurisasi dengan teknik UHT matang dagingnya. Gitu ya, karena protein dalam daging akan mudah terdenaturasi, pecah pada suhu tinggi. Akibatnya sudah matang, tidak bisa lagi yang namanya kalau kita mau menjual produk daging segar, ya bukan daging segar lagi, sudah daging matang gitu ya, karena daging yang segar kan warnanya merah terang dan segala macamnya. Kalau dia dipasteurisasi pada suhu tinggi ini, akan terjadi perubahan warna dari dagingnya dan tekstur dagingnya. Nah, metode UHT ini dapat digunakan juga selain untuk susu, untuk jus buah, untuk sup kalengan, untuk buah kalengan, krim, produk cairan, dan lainnya yang paling umum digunakan untuk susu. Oke, pada UHT bahan baku susu, itu waktu pemanasan yang singkat untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu, serta dapat untuk menjaga warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah dari aslinya. Semua mikroorganisme patogen dihancurkan atau dibunuh oleh suhu ultra high. Suhu ultra high bisa disimpan selama 6. Oke, itu tadi adalah pasteurisasi. Ada 3 jenisnya pasteurisasi dan gunanya untuk apa. Yang kedua, kita mengenal yang namanya sterilisasi. Sterilisasi adalah proses membunuh semua mikroorganisme beserta sporanya serta menjaga mikroorganisme tersebut agar tidak kembali hidup. Jadi ini membunuh keseluruhan mikroorganisme ya, dan mencegah tidak terjadinya pertumbuhan dari mikroorganisme lain. Jadi kalau tadi pasteurisasi hanya menginaktif atau bahasanya mempingsankan gitu ya sejenak dan hanya sebagian, kalau ini seluruhan dan benar-benar dibunuh gitu ya. Ada 2 jenis sterilisasi. Yang pertama sterilisasi total dan sterilisasi komersial. Kalau yang total itu artinya membunuh keseluruhan mikroorganisme termasuk sporanya sehingga tidak bisa hidup lagi pada bahan dan produk. Tapi kalau yang komersial adalah membunuh semua mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan. Meskipun ada beberapa spora yang tahan panas dan mungkin masih akan bertahan, namun tidak akan berkembang biak selama makanan tersebut disimpan. Gitu. Nah, pada kondisi dalam kemasan seperti kaleng, botol, retard pouch, selama penyimpanan tidak memungkinkan mikroba tumbuh dan berkembang biak. Artinya mikroba yang membahayakan akan diinaktifkan. Tapi perlu diingat, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal, produk-produk yang dikemas dengan kaleng, botol, dan lain-lain, apabila kondisi kaleng dan botolnya sudah tidak tersempurna, artinya sudah ada benturan dan penyok,
itu jangan sekali-sekali dibeli. Kenapa? Karena kondisi dalam kemasannya sudah lagi tidak aman, memungkinkan adanya ruang untuk pertumbuhan dari mikroorganisme. Kontaminasinya terjadi setelah produk ada di pasaran, gitu ya, sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh industri. Nah, sebagai smart buyer, kita harus memilih barang-barang yang akan kita beli. Yang selain disesuaikan dengan kebutuhan, yang kedua harus disesuaikan dengan tingkat keamanan untuk tubuh kita. Seperti itu ya. Kondisi pemanasan pada sterilisasi komersial. Ada 6 ya. Yang pertama, pemanasan harus cukup. Jika tidak cukup, maka mikroorganisme akan menjadi aktif lagi sehingga produk busuk, timbul racun, dan kaleng gembung. Dilakukan pada pengalengan dan pembotolan harus tepat dan aman. Yang ketiga, pemanasan yang dilakukan tergantung pada pH produk. Ada produk acid atau asam, pH-nya kurang dari 4,5. High acid food itu di bawah 3,5. Suhu lebih rendah gitu ya. Bukan suhu ya, maksudnya pH lebih rendah. Terus dan seterusnya. Tujuan dari pemanasan ini adalah inaktivasi mikroorganisme. Nah, proses dianggap aman jika Clostridium botulinum telah inaktif. Clostridium botulinum ini adalah salah satu bakteri yang paling berbahaya yang mudah tumbuh pada produk-produk kalengan. Makanya tadi dibilang kalau kalengnya sudah tidak utuh dalam artian penyok atau sudah terbentur, gelembung sedikit dan segala macamnya, walaupun di sell atau di diskon sampai 75% jangan dibeli. Yang keenam, sterilisasi diikuti dengan pengemasan kondisi anaerob. Gitu ya. Untuk peralatan sterilisasi yang umumnya digunakan, sudah saya sebutkan ada namanya autoclave atau retort atau sterilizer. Gitu ya. Alat ini dirancang harus tahan terhadap tekanan uap. Oke ya. Nah, metode sterilisasi ada sterilisasi panas, uap, dan kimia. Kalau dia panas, bertekanan tinggi menggunakan autoclave atau dengan pemanasan kering dengan oven. Kalau dia sterilisasi autoclave artinya dengan uap panas. Gitu ya. Yang kemarin saya sebutkan prinsipnya adalah suhunya 121 derajat Celcius, tekanannya 1 atm dilakukan selama kurang lebih 15 menit gitu ya. Nah, ini sifatnya seperti pengukusan uap panas, uap air panas. Tapi kalau misalnya dengan oven itu sterilisasi panas kering. Gitu ya. Nah, untuk pengopenan ini kelemahannya adalah suhu yang dipakai harus tinggi dan dilakukan lama biar benar-benar efektif. Terus yang kedua ada sterilisasi penguapan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga, sterilisasi kimia, tentu dengan penambahan bahan-bahan kimia. Kalau ditambahkan dengan bahan-bahan kimia ini, kekurangannya adalah selain harganya mahal, akan memberikan efek samping terhadap tubuh karena adanya senyawa kimia yang tidak alami. Yang kedua adalah akan ada perubahan dari segi rasa. Akan memberikan efek jika ditambahkan bahan kimia tentu akan berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan segala macamnya. Ya, kalau jenis sterilisasi pada prinsipnya juga ada 3, dilakukan secara mekanik, fisik, dan kimia. Kalau fisik dengan cara pemijaran api, panas kering, uap panas bertekanan, ini ada autoclave. Terus cara mekanis dengan sistem yang seperti ini. Terus kalau secara kimia dengan cara penambahan bahan-bahan kimia. Yang misalnya mikroorganisme yang kita mau bunuh adalah mikroorganisme jenis basa. Maka beri perlakuan atau beri tambahan larutan kimia yang sifatnya mengasamkan kondisinya sehingga mikroorganismenya tidak bisa hidup. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi ada banyak ya. Yang pertama jumlah dan jenis dan jumlah kontaminan yang ingin dihilangkan. Morfologi mikroorganismenya. Komposisi media fermentasinya. pH-nya, temperaturnya, durasi proses sterilisasinya, dan keberadaan airnya.
Jadi kalau pada bab pertemuan kedua ya tentang karakteristik atau klasifikasi mikroorganisme kan kalian sudah tahu ya dari ke-6 jenis mikroorganismenya bagaimana karakteristiknya, morfologinya, susunan struktur selnya gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Dalam artian saat kita sudah bisa mengidentifikasi dari jenis mikroorganisme yang mau kita bunuh, maka beri perlakuan sterilisasi yang sesuai dengan yang tidak dia kehendaki. Jadi saat kita tahu yang mau kita buang, yang mau kita hilangkan adalah bakteri E. coli yang tidak tahan pada suhu panas, berarti sterilisasinya kasih sterilisasi dengan yang tinggi. Dengan yang suhu yang tinggi, tekanan tinggi gitu ya, otomatis si mikroorganisme yang mau kita bunuh tidak akan tahan gitu. Pembagian mikroorganisme berdasarkan ketahanannya terhadap proses sterilisasi. Ada yang resisten rendah, sebagian sel vegetatif bakteri, seperti Hiphaeus dan lain-lain gitu ya. Ada resisten sedang. Jenisnya ada protozoa, zygospora, dan beberapa sel vegetatif bakteri. Ada yang sifatnya resisten tinggi, endospora bakteri. Resisten itu artinya kebal. Jadi kekebalannya yang rendah itu Hiphaeus itu sangat mudah sekali untuk dihancurkan gitu ya. Dan yang paling susah untuk dimatikan adalah endospora dari bakteri. Oke, ini alat yang tadi disebutkan untuk prinsip sterilisasi fisik ya dengan uap panas tinggi adalah autoclave. Ini adalah pemutar untuk membuka knopnya, membuka kuncinya. Ini pengaturan suhunya. Terus ini nanti pembuangan uap panas airnya. Ini nanti kalau dia dibuka, gitu ya. Di sini seperti kukusan. Nah, jaring-jaring. Di sinilah tempat kita menaruh bahan atau alat yang mau kita sterilisasikan. Ini juga sama autoclave, cuma beda cara membukanya dia pakai kunci yang seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih sama. Oke. Oke, ini bagian-bagian dari autoclave-nya. Nah, ini prinsip kerjanya. Menggunakan uap air murni yang lebih ringan dari utara untuk sterilisasi sehingga udara yang terdapat dalam wadah harus dikeluarkan. Setelah semua udara dalam autoclave diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoclave naik. Prinsipnya kalian di rumah punya panci presto sama seperti itu. Pada saat tercapai suhu dan tekanan sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer pun mulai menghitung waktu mundur. Jadi saat itu sedang proses, misalnya sedang proses sterilisasi, jangan coba-coba untuk membuka ini. Karena nanti dia kan ibaratnya gini, kan dalam kondisi yang tinggi, kondisi suhu tinggi, ini akan divakumkan secara otomatis. Gitu ya, jadi akan mengunci. Jadi kalau ini tiba-tiba dalam prosesnya dibuka, uap panasnya akan kelempar ke wajah kita sendiri gitu ya, sangat berbahaya. Oke. Nah, sterilisasi yang baik diperlukan untuk mendukung proses fermentasi. Artinya kita bisa mengendalikan jenis mikroorganisme yang tidak kita kehendaki pertumbuhannya. Jadi yang hanya ingin saja yang kita harapkan dia tumbuh. Kontaminasi dapat dihindari dengan menggunakan inokulum murni, sterilisasi medium, sterilisasi fermentornya, sterilisasi semua bahan yang digunakan, keseluruhan proses fermentasi, dan menjaga kondisi aseptik selama fermentasi. Kuncinya keberhasilan dari fermentasi di dunia mikrobiologi adalah steril. Kondisinya benar-benar steril. Jangan sampai terjadi kontaminasi silang.